benar-benar sedap. Coba ini udah aku cocol pakai cabai ya, seperti ini. Ini cabainya. Sedapnya. Benar-benar enak. Sedapnya ya. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Ini aku udah siap-siap mau pergi ke minimarket, mau belanja untuk bahan-bahan bikin lumpia gitu. Karena kebetulan ada pesanan. Ini lumpia pesanan teman aku gitu ya, tetangga aku gitu. Dia sering pesan gitu ya, kadang untuk kakaknya, untuk adik-adiknya gitu. Jadi jumlah dia pesan itu kadang banyak gitu ya. Kalau dirupiahkan sampai jutaan ya. Terus padahal itu suaminya the best koki di Swiss gitu ya, tapi dia tetap selalu suka dengan masakan Indonesia gitu ya. Jadi yuk kita berangkat aja. Ini aku udah cantik, alis udah tebal, aku udah pakai krem, pakai lipstick sedikit. Jadi jom kita pergi sekarang. Jadi aku mau buat lumpia isi ayam gitu ya. Apa-apa aja bahannya, yuk kita lihat. Biasanya kalau aku bikin lumpia di Swiss itu bahan-bahan yang aku pakai tergantung apa yang ada gitu ya. Nggak kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan ada toge gitu, terus yang lain-lain. Tapi di Swiss ini kadang ada toge, kadang nggak ada gitu ya. Jadi aku pakai ini aja. Apa namanya? Aku pakai kol gitu ya. Aku pakai kol, ada daun seledri, wortel, bombay, bawang putih, daun bawang, mihun, terus ayam gitu ya. Dan ini aku mau buat 34 biji gitu. Nanti kalau ada sisa juga nggak apa-apa ya untuk kita gitu. Jadi yuk kita mulai aja ya. Ini kita masak dulu ayamnya. Jadi aku iris bawang bombay tadi sama bawang putih. Terus udah aku masukkan minyak satu setengah sendok makan minyak ya. Minyaknya udah panas, sekarang kita goreng bawangnya. Jadi bawangnya kita goreng sampai kecoklatan seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ayamnya. Ini ayamnya udah aku iris seperti ini ya. Kita masukkan ayamnya. Kita aduk-aduk seperti ini biar ayamnya dagingnya dari potong itu terpisah gitu ya. Selama kita aduk-aduk seperti ini nanti dagingnya itu lengket gitu ya. Jadi kita seperti ini. Terus aku tambahkan sedikit apa namanya, jahe gitu ya. Ini jahe bubuk. Aku masukkan sedikit. Lada. Penyedap rasa. Penyedap rasanya aku masukkan sedikit aja gitu ya. Biar jangan terlalu asin nanti ya. Masukkan penyedap rasa. Aku tambah garam sedikit. Kemudian aku masukkan kecap asin. Bagusnya sih kecap manis gitu ya, tapi karena nggak ada kecap manis, jadi aku masukkan aja kecap asin. Makanya tadi itu penyedap rasanya aku masukkan sedikit aja biar nggak terlalu asin nanti ya. Kemudian aku tambahkan gula. Jadi aku masukkan gula secukupnya. Ya seperti ini ya. Tambah lagi sedikit. Kita aduk rata. Jadi kita tunggu sampai ayamnya matang gitu ya, sampai kering gitu ya. Kalau kurang garam bisa tambah garam sedikit lagi, kalau kurang manis ya bisa tambah juga ya. Jadi aku tunggu sampai matang. Jadi ini ayamnya udah masak ya, udah siap diangkat. Jadi aku masak isi lumpia itu seperti ini. Kalau lumpia ayam gitu ya, itu ayamnya aku pisahkan gitu seperti ini. Oke. Jadi ini kuali mau aku gunakan untuk masak sayurnya ya. Jadi nggak perlu dicuci. Tinggal aku masukkan minyak kira-kira 2 sendok makan ya. Seperti ini. Ini kalau udah panas minyaknya,
Udah, ini langsung aku goreng bombay ya, bombay ini bawang putih. Ini kita tunggu sebentar sampai kecoklatan. Nanti aku masukkan sayurnya. Ini sayurnya udah aku potong-potong, ada kol, ada daun seledri, daun bawang, terus wortel gitu ya. Ini udah dipotong-potong ya. Tadi aku potong pakai mesin gitu ya biar cepat ya. Terus mie-nya udah aku rebus. Tadi mie-nya aku rebus 3 menit gitu ya. Jadi ini nanti kalau udah kecoklatan baru aku masukkan semua. Aku masukkan kecap asin karena aku nggak punya kecap manis. Aku masukkan penyedap rasa sedikit, garam, merica. Udah itu aja ya. Aku nggak perlu masukkan jahenya, nggak perlu ya karena tadi ayam kalau ada jahe gitu. Terus untuk sayurnya itu dimasak sebentar aja gitu ya, nggak usah terlalu lembek gitu ya. Jadi cracker gitu ya, karena orang sini bule ini dia lebih suka kalau makan sayur itu cracker gitu ya, nggak setengah matang gitu. Sayur yang aku masak tadi seperti ini ya, setengah matang gitu ya, nggak terlalu masak kali gitu ya, jadi agak crackers gitu. Dan ini ayamnya. Terus ini tadi adonan kulitnya aku buat sendiri. Nanti kalau kalian mau resep kulitnya, nanti video yang akan datang aku bikin ya. Karena sekarang ini terlalu repot, nanti aku bikin gitu ya. Jadi ini seperti ini kulitnya aku buat sendiri, seperti ini. Jadi aku pakai 2 teflon gitu ya biar cepat gitu karena pesanan orang itu banyak ya. Jadi seperti ini. Ini hasilnya. Dan ini aku ambil adonannya sedikit, adonan kulitnya untuk melengket gitu, untuk melengketkan gulungannya nanti. Dan ini aku pakai minyak untuk olesi, untuk ngoles teflonnya. Jadi untuk ngoles teflonnya itu jangan terlalu banyak, minyaknya sedikit aja gitu ya. Jadi seperti ini ya. Jadi tadi ini kulitnya udah siap ya, seperti ini. Nggak terlalu tebal, terus nggak terlalu lebar juga. Bikin seperti ini, oke. Terus aku masukkan sayurnya secukupnya, jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak sayurnya, terlalu banyak isinya, mau gulungnya pun susah gitu ya. Ini tangan aku udah bersih ya, udah aku cuci pakai sabun tadi ya. Terus aku masukkan ayamnya seperti ini. Begini ya. Kurangi sayurnya, kayaknya terlalu banyak ya, karena kalau orang bule ini kalau dia mau pesan lumpia pakai ayam, katanya itu memang ayamnya itu harus terasa dan banyak gitu, jangan banyak sayur gitu ya. Nanti dia nggak mau beli lagi gitu karena terlalu banyak sayur, ayamnya cuma secuil gitu ya, dia nggak mau. Jadi seperti ini udah. Terus aku gulung seperti ini pelan-pelan ya, ini. Terus aku ambil adonannya sedikit, aku letakkan di sini biar lengket ya nanti ya. Jadi aku gulung seperti ini. Jadi begini jadinya ya. Jadi lumpia basah seperti ini 18 biji. Aku jual itu 18 biji itu ada kira-kira 1 kilo. Itu aku jual di sini itu 30 franc gitu, 30 franc. 1 franc itu 16.900. Jadi kalian akalilah berapa itu satu bijinya. Jadi cukup mahal gitu. Jadi seperti ini ya, ini udah siap. Kita lanjutkan, aku lanjutkan lagi ya, nanti biar nggak banyak makan waktu ya. Inilah penampakan lumpia yang aku bikin ya. Jadi nanti lumpianya aku kasih sama pembelinya basah seperti ini, nggak perlu digoreng gitu ya. Jadi lebih lebih praktis, terus ekonomik juga ya. Mereka itu nggak mau kita goreng karena mereka itu sering pesan banyak. Jadi sebagian mereka simpan di kulkas gitu untuk stok. Tadi ini aku timbang. Satu bijinya 60 gram gitu ya, 60 gram. Jadi besarnya kira-kira seperti ini ya, pasti seperti ukuran lumpia di tempat kita juga.
60 gram per biji. Jadi untuk sekilo aku butuh 18 biji gitu ya. Jadi sekilo itu tergantung berat per bijinya gitu. Jadi seperti ini aku cuma butuh 18 biji untuk sekilo. Jadi sekilo aku jual 30 franc. Itu kalau dirupiahkan itu 507.000 gitu, 14. Jadi satu biji kalau aku rupiahkan itu kira-kira 28.000. Jadi itulah kadang yang aku buat di rumah gitu ya, daripada daripada duduk-duduk gitu. Jadi yang mendingan kadang aku bikin lumpia kayak kapan itu ya, Desember kemarin gitu banyak orang pesan gitu ya. Aku sampai dapat uang 8 juta gitu ya. 8 juta itu cuman seminggu gitu, 8 juta gitu ya. Terus kadang dalam sebulan aku hitung itu aku dapat 1.250 franc, itu kira-kira dirupiahkan 21 juta. Jadi orang Swiss ini mereka itu suka masakan tradisional gitu ya, dibikin sendiri gitu, asal enak, bersih, terus berkualiti gitu ya, berkualiti gitu. Jadi berapapun itu harganya mereka tuh sanggup bayar gitu ya, yang penting enak, bersih, dan punya ya quality gitu ya. Jadi seperti dia udah siap ya, udah aku masukkan dalam kantong plastik seperti ini. Ini jumlahnya ada 2 kilo. Bentar lagi yang punya datang jemput gitu ya. Jadi untuk 2 kilo ini aku nerima uangnya 60 franc atau sekitar 1 juta lebih sedikit gitu ya. Ini risolnya ya, setelah digoreng jadi seperti ini. Garing, kulitnya sangat garing sekali gitu ya, garing dan gurih. Selamat makan. Benar sedap. Coba ini udah aku cocol pakai cabai ya, seperti ini. Ini cabainya. Sedapnya. Benar-benar enak. Sedap nian ya. Lumpianya udah siap gitu ya, semuanya udah beres, tinggal bersih, dan alis pun udah nggak tahu lagi udah kayak apa gitu ya, udah pecah dan berserakan. Nggak apa-apa, yang penting semua pekerjaan selesai. Jadi sampai di sini dulu video kita untuk hari ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa. Au revoir, à bientôt.